Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera. Puji syukur karena kita masih diperkenankan Tuhan untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Semoga ibadah kita berkenan di hati Allah. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Kapoh, STH. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam Kristus Yesus kami kenal. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini, walaupun keadaan yang mencekam bagi kami seluruh Indonesia, tapi kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini, kami boleh diperkenankan untuk beribadah keluarga. Biarlah Tuhan, ibadah ini boleh Engkau berkati. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Nyonya Frida Kapoh STH, merupakan satu kekuatan bagi kami untuk kehidupan ke depan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah akan peribadahan ini dari awal hingga selesai, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 7 ayat 11 sampai dengan 18 yang kita bacakan secara berbalasan. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam lubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa mohon pertolongan Roh Allah agar kita dimampukan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, merenungkan dalam hati dan melaksanakan penuh ketaatan di tiap langkah hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, di dalam kebaikan Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, kami bersyukur karena kebaikan-Mu sungguh nyata dan maha kekal memelihara kehidupan kami. Khususnya di hari ini, kami boleh lewati dalam segala susah senang, suka dan duka, di tengah situasi kehidupan yang masih diwarnai ketakutan, kecemasan, kebimbangan dan kepanikan. Tapi kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh mendengar suara Tuhan, ada kekuatan yang nyata membangkitkan semangat pengharapan iman kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami buka pintu hati kami untuk menerima lawatan firman Tuhan, memberikan penguatan dan pencerahan pandangan mata iman kami, agar kami boleh melihat kebaikan Tuhan Maha Sempurna, berkarya di dalam segala pergumulan hidup yang tengah kami hadapi. Tolong bimbing kami ya Tuhan, oleh kuasa Roh Tuhan di saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami dengar boleh menjadi petunjuk dan kekuatan kami melanjutkan kehidupan bersama Tuhan dan bersama orang-orang yang kami kasihi. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri bersama-sama, kita akan membaca Injil Lukas pasal 14. Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca berbalasan. Jemaat, silakan membuka Alkitab untuk kita baca berbalasan perikop Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11 yang berbicara tentang tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Hosiana. Pujilah Tuhanmu selamanya, Hosiana.
yang diberkati Tuhan Yesus, kita sangat tahu saudara-saudara bahwa setiap orang pasti memiliki karakter berbeda satu dengan yang lainnya. Saudaraku, karakter itu bukan bawaan lahiriah dan bukan pula pemberian Tuhan. Melainkan karakter seseorang terbentuk melalui satu proses panjang dalam relasinya dengan Sang Halik. Karakter itulah saudara-saudara nantinya akan sangat mempengaruhi sikap seseorang untuk memilih antara hal yang diinginkan atau hal yang seharusnya ia lakukan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Allah lebih menghargai karakter daripada karunia. Mengapa saudara-saudara? Karena karunia adalah pemberiannya tanpa usaha manusia. Murni pemberian Allah. Sedangkan karakter, saudara-saudara, adalah usaha perjuangan yang begitu kuat. Manusia yang berupaya dalam pengendalian diri, belajar taat, belajar takluk dan tunduk pada kehendak Allah Sang Haliknya. Ketahui saudara-saudara, ada banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berkarakter, seperti Yusuf, Musa, Daud, Daniel, dan lain sebagainya. Mereka itu tidak langsung menjadi orang yang hebat dalam waktu sekejap, melainkan mereka berproses panjang dalam pembentukan karakter yang pada akhirnya berkenan di hati Allah. Saudara-saudara, dalam keseharian kita pasti berjumpa dengan orang-orang dalam keragaman karakter. Mulai dari orang yang berkarakter menyenangkan, sampai pada orang-orang berkarakter yang menyebalkan, bahkan menjengkelkan. Nah saudara-saudara, hal ini juga yang dihadapi Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup pelayanannya. Ada banyak orang yang Tuhan Yesus jumpai dalam keragaman karakter. Seperti yang kita temukan dalam bacaan saat ini, Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Sepertinya saudara-saudara ada baiknya kita membaca juga perikop sebelumnya, Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Karena di sana dijelaskan saudara-saudara bahwa suatu ketika Tuhan Yesus mendapat undangan jamuan makan dari salah seorang pemimpin kelompok Farisi. Kita lihat dalam ayat 1. Dan di acara tersebut saudara-saudara ada satu pemandangan yang luar biasa. Tuhan Yesus melihat para tamu yang hadir saling berusaha, saling berebutan untuk menduduki tempat-tempat yang terhormat. Saudara-saudara, memang konteks pada saat itu dipahami bahwa kedudukan sosial menjadi hal yang sangat penting. Dan hal tersebut akan nampak di setiap event atau acara-acara yang besar yang melibatkan para pemuka atau pemimpin kelompok-kelompok dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan status sosial tersebut saudara-saudara ditandai dengan penempatan kursi-kursi terhormat khusus untuk para undangan VIP. Sehingga tidak mengherankan saudara-saudara setiap tamu akan berusaha keras menduduki tempat yang seterhormat mungkin karena itu menunjukkan status sosialnya. Melihat pemandangan tersebut saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Serta-merta ia berbicara dengan lantang, menyampaikan pengajarannya untuk menegur mereka yang saling rebutan tempat terhormat. Dan Tuhan Yesus memakai sebuah ilustrasi pesta perkawinan. Inti dari ilustrasi yang disampaikan Tuhan Yesus, saudara-saudara, dalam perikop bacaan ini adalah bahwa tinggi hati atau kesombongan seseorang sama sekali tidak akan menempatkannya pada posisi terhormat. Tapi justru akan dipermalukan. Kita lihat pada ayat 9. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Namun sebaliknya saudara-saudara, orang yang berani bersikap rendah hati
akan mendapat satu penghormatan yang tidak pernah dia duga. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dan pada ayat 11, saudara-saudara, dengan tegas Tuhan Yesus katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Suatu closing statement yang sangat syarat makna. Saudara-saudara, apa maksud dari ungkapan atau penyataan Tuhan Yesus ayat 11 ini? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, pada dasarnya setiap kita pasti suka dipuji dan dihormati. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin diberi penghargaan. Pasti saudara-saudara kita sangat menunggu penghargaan, pengakuan atas keberadaan kita, kemampuan kita. Tapi yang menjadi persoalan dalam konteks bacaan ini, saudara-saudara, adalah ketika banyak orang yang salah duduk atau salah ambil tempat duduk. Artinya, salah mengambil kehormatan yang bukan menjadi hak miliknya. Kita tahu saudara-saudara bahwa kita hidup di tengah dunia yang dipenuhi banyak orang yang terbiasa dihormati dan tidak terbiasa bersikap rendah hati. Dan itu seperti virus, cepat sekali penularannya ke berbagai lapisan masyarakat, bahkan tidak terkecuali dalam hidup bergereja. Sebagai satu komunitas iman, orang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Padahal saudara-saudara, sebagai orang percaya, seharusnya kita belajar dan bercermin kepada Yesus Kristus, teladan sempurna yang menampilkan sikap karakter kerendahan hati. Saudara-saudara, mungkin kita bisa buka dan pelajari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan saudara-saudara, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 6 Filipi pasal 2 tadi menyatakan bahwa Yesus Kristus walau dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara-saudara, kita perlu garis bawahi ayat 6 ini kata rupa Allah, yang oleh penulis kitab Filipi memakai terjemahan bahasa asli, bahasa Yunani, dipakai kata morphetheos. Morphetheos artinya saudara-saudara berbicara tentang esensi, tentang kualitas Allah yang sangat melekat kuat dalam diri Tuhan Yesus. Namun dalam ayat 7 saudara-saudara dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara-saudara, 3 hal yang tersirat pada ayat 7 Filipi pasal 2 ini menekankan, pertama saudara-saudara, hal pengosongan diri, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata kenosis. Kenosis ini saudara-saudara mengandung arti empty, hampa, tidak punya nilai. Kalau angka 0
Zero itu punya nilai, saudara-saudara. Uang 100.000, coba saudara coret atau saudara hilangkan 3 nolnya, maka nilainya akan berkurang jauh. Jadi nol atau zero itu, saudara-saudara, beda dengan empty. Nol itu punya nilai. Sementara empty artinya tidak bernilai, tidak berharga. Kosong. Tidak ada apa-apanya. Nothing. Sungguh luar biasa, saudara-saudara, kerendahan hati yang menyatu dalam karakter Tuhan Yesus. Dalam esensi keilahiannya, dia berani mengambil tempat yang tidak berharga. Tempat yang tidak punya nilai. Tempat yang sangat amat terhina. Tempat yang semua orang pasti berupaya untuk menjauhkannya. Dan tidak berminat mengambilnya. Saudara-saudara, bahkan dalam ayat 7 poin yang kedua dikatakan di sana, mengambil rupa seorang hamba. Kata yang dipakai dalam terjemahan bahasa Yunani adalah doulos. Doulos ini, saudara-saudara, artinya hamba, budak yang sudah dibeli oleh tuannya. Maka sepenuh hidupnya adalah menjadi milik tuannya. Dia tidak punya hak sama sekali. Saudara-saudara, di tengah maraknya manusia yang berjuang keras, saling berebutan, mencari dan mendapatkan tempat terhormat, justru Tuhan Yesus, saudara-saudara, dikatakan meninggalkan tahta singgasana di sorga dan mengambil bangku rendahan, bangku jongos, dengklek, hamba yang sangat hina. Untuk apa? Melayani manusia. Itu terungkap, saudara-saudara, dalam poin yang ketiga pada ayat 7 ini. Dikatakan di sana, menjadi sama dengan manusia. Artinya, saudara, Tuhan Yesus turut merasakan pedih, perih, sakit, penderitaan karena dosa. Sehingga ayat 8 lebih ditegaskan dan klimaks ya dikatakan di sana, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah, saudara-saudara, sikap rendah hati yang sangat terkait kuat dengan ketaatan. Ketaatan Tuhan Yesus adalah ketaatan yang sangat mahal harganya. Karena diwujudkan dalam sikap pengorbanan yang totalitas. Saudara-saudara, teladan sikap rendah hati maha sempurna yang sudah dilakoni Tuhan Yesus itulah yang menjadi cerminan bagi kita untuk membangun sikap rendah hati. Yesus Tuhan kita rela menderita, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya saudara dan saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, untuk kehormatan kita, untuk kepentingan diri kita, melainkan untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di minggu-minggu Prapaskah ini firman Tuhan menuntun langkah iman kita untuk menghayati makna sengsara Yesus Kristus. Kita diingatkan, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu terjadi ketika Yesus melakoni hidup pelayanannya penuh kerendahan hati. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita juga diingatkan bahwa keselamatan terjadi ketika Yesus ikhlas mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba yang hina. Dan kita juga diingatkan bahwa keselamatan itu terjadi ketika Yesus mau taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, supaya saudara dan saya beroleh kehidupan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang penuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, bahkan kepanikan oleh ancaman pandemi COVID-19. Kita disadarkan, saudara-saudara, betapa virus ini ternyata tidak pandang status sosial.
Mau dia orang kaya, orang miskin, rakyat biasa sampai pada penguasa. Mau dia tua, muda, besar, kecil, siapapun dia orangnya. Semua dianjurkan untuk tetap waspada dan merawat hidup sehat. Merawat hidup yang penuh berkat. Sehingga tidak ada waktu lagi bagi kita saudara-saudara saat ini untuk saling berebut kedudukan terhormat. Bahkan kedudukan terhormat sekalipun tidak bisa menjamin diri kita, keselamatan kita dari sentuhan COVID-19 ini. Sehingga tindakan bijak yang dapat kita lakukan adalah hanya bagaimana kita saling menguatkan, saling memotivasi satu kepada yang lain. Dan semua itu saudara-saudara bisa kita lakukan kalau kita masing-masing memiliki karakter sebagai pribadi yang rendah hati. Melihat pada keteladanan Yesus Kristus. Kita belajar rendah hati dalam mengingat bahkan menolong sesama yang tidak seberuntung kita di tengah situasi hidup yang teramat sulit saat ini. Mungkin bagi saudara-saudara merasa nyaman stay home karena apa? Persediaan makanan memadai bahkan melimpah. Sementara ada saudara-saudara kita di luar sana yang terpaksa tidak bisa stay home karena tidak ada makanan di rumah, tidak punya uang, dia harus bekerja. Kalaupun ada makanan saudara-saudara, pas-pasan, pas mau makan, pas habis. Bagaimana saudara-saudara dengan keadaan seperti ini? Belajar rendah hati berarti juga kita sepakat saudara-saudara bahwa kita memiliki rasa hormat dan peduli sesama. Bahwa baik kita maupun orang-orang di sekitar kita adalah sama berharga di mata Allah. Olehnya tidak ada seorang pun yang berhak dan merasa layak untuk mengabaikan hidup sesama. Bahkan memanfaatkan hidup orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Karena dalam kenyataannya saudara-saudara di tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini, ternyata masih banyak orang yang orientasi hidupnya hanya untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan pribadi. Penimbunan bahan-bahan pokok makanan marak terjadi begitu luar biasa. Kesulitan kita mendapatkan yang biasanya sangat mudah bahkan murah. Contohnya saja masker. Dulu siapa yang menduga saudara-saudara masker itu bisa harganya melangit. Sekarang bukan hanya mudah dan murah, tapi langka bahkan mahal. Sehingga di mana-mana orang mengeluh tidak mendapatkan barang yang satu itu. Saudara-saudara, seharusnya dalam keadaan seperti ini, setiap kita yang memiliki sikap rendah hati, dia akan peka akan keadaan hidup orang lain. Ketika dia ingin membeli sesuatu, bahkan segala sesuatu, dia ingat bahwa ada banyak orang yang tidak mampu untuk membeli seperti yang dia lakukan. Ketika kita memiliki sikap rendah hati, saudara-saudara, kita tidak akan pernah susah melihat orang senang, dan juga tidak merasa senang melihat orang susah. Itu yang pertama saudara-saudara, kita harus pahami rendah hati dalam relasi dengan sesama. Hal lainnya saudaraku, firman Tuhan juga mengajak kepada kita, di tengah situasi yang mencekam, inilah saatnya kita merefleksikan sikap rendah hati di hadapan Allah. Salah satunya saudara-saudara adalah bagaimana kita memaknai arti ibadah yang saat ini sedang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Di mana kita harus membangun mezbah keluarga dengan mengikuti ibadah daring atau live streaming atau ibadah online. Memang keadaannya tidak sama saudara-saudara dengan ketika kita masih bisa beribadah ke gereja, ke gedung gereja. Kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita bisa berset hello, kita bisa bersalaman, kita bisa cipika-cipiki. Pokoknya semuanya serba
luar biasa menyenangkan. Tapi sekarang saudara-saudara, kita harus ibadah di rumah. Suka atau tidak, itu harus kita laksanakan. Saat inilah saudara-saudara, Allah ingin melihat kesungguhan hati saudara-saudara dalam merendahkan diri. Apakah saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, kita semua sebagai satu persekutuan keluarga Allah, masih maukah kita merendahkan diri untuk tunduk sujud di hadapan Allah dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran di tengah situasi yang sangat mencekam? Apakah ibadah penyembahan keluarga kita kepada Allah masih menjadi satu kebutuhan yang sangat vital, kebutuhan yang sangat urgen, bahkan kebutuhan yang mendesak? Ataukah kita merasa nggak terlalu penting lah? Wong ke gereja juga mungkin bisa dihitung. Kita adalah Kristen napas, Kristen Natal dan Paskah. Jadi nggak ngaruh lah, mau gereja di mana, yang penting saya Kristen. Maka tidak ada pelaksanaan ibadah keluarga, karena menganggap tidak terlampau penting. Yang penting adalah bagaimana membangun daya tahan kekebalan tubuh supaya COVID-19 tidak menyentuh saya. Akhirnya saudara-saudara, tidak semua orang bersemangat untuk merawat, membangun mezbah keluarga dalam ibadah di tengah situasi ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat inilah firman Tuhan mengajak dan mengajar kepada kita untuk merefleksikan sikap rendah hati sebagai umat Allah yang jujur mengakui bahwa kita siapapun dan bagaimanapun keadaan kita, toh tetap kita sangat membutuhkan Allah. Bukan sewaktu-waktu, tapi seumur hidup kita sangat bergantung pada Allah. Sehingga tidak ada pilihan lain. Kita beribadah bukan karena melihat gedung, bukan karena mau dilihat oleh orang banyak, atau bukan karena kita mau melihat orang banyak dengan berbagai penampilan, tapi karena kita mau melihat kebaikan Allah. Dan kita mau berjumpa kepada Allah, sumber kebaikan yang kita percaya itu ada, berkarya, beracara penuh dalam keluarga kita. Khususnya di tengah situasi yang sangat mencekam ini. Kalau bukan Allah yang memelihara keluarga kita, tidak mungkin saudara dan saya bisa menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera. Karena kita percaya saudara-saudara, 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan bahwa ibadah itu mengandung janji Tuhan. Maka berbahagialah setiap orang yang tetap merawat mezbah keluarga. Di tengah situasi yang bagaimanapun, ibadah tetap dipelihara suami, istri, orang tua, anak-anak. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita merawat karakter rendah hati dengan bercermin pada keteladanan Yesus Kristus, Tuhan kita. Belajar mengosongkan diri, yang artinya kita membuang segala hal yang menghambat berkat Allah datang melawat kehidupan keluarga kita. Lalu kita izinkan, kita undang, kita persilakan Allah mengisi, bahkan memenuhi kekosongan ruang batin kita. Yang tadinya penuh dengan kehampaan, kecemasan, ketakutan, kepanikan. Tapi Allah datang mengisi, melimpahkan dengan sukacita sorgawi. Sehingga kita tetap kuat berdiri di tengah amukan badai COVID-19 yang menakutkan ini. Percayalah saudara-saudara, kita akan mendapatkan semuanya itu kalau kita belajar rendah hati ketika kita berani menaruh segala pikiran dan perasaan kita yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana saudara bisa lihat pada ayat 5. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga
dalam Kristus Yesus. Berperasaan dan berpikiranlah seperti yang Yesus rasakan dan pikirkan. Karena itu saudara-saudara, tetaplah menjadi pribadi berkarakter Kristus. Pribadi yang rendah hati, bukan untuk mencari berkat, karena kita sudah diberkati, melainkan untuk menjadi berkat. Bukan supaya kita dilihat dan dihormati orang, tapi supaya orang melihat dan menghormati Allah melalui sikap rendah hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Allahkulah kuatku dan mazmurku. Saudara-saudara, marilah kita sehati dalam syafaat, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, dalam satu persekutuan keluarga yang sujud menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu memberikan penguatan sekaligus mencerahkan pandangan mata iman kami, agar kami tetap merawat, memelihara sikap rendah hati dalam kami menjalani hidup yang berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu melakoni kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan pada kehendak Allah Bapa di sorga. Ajarlah kami Tuhan untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan taat pada apa yang Tuhan kehendaki di tiap kehidupan yang kami jalani. Kami mengangkat hati yang bersyafaat dalam doa pada malam ini. Kami mendoakan dunia ciptaan-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang berada dalam kungkungan ancaman COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau Sang Halik Pencipta langit dan bumi. Kami percaya atas kuasa-Mu yang maha kekal, yang tidak akan pernah terkalahkan oleh kuasa apapun. Dan kami juga yakin di dalam iman pengharapan kami, bahwa kuasa apapun tidak akan dapat memisahkan kami dengan kasih dan kuasa Allah. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, tunjukkanlah kuasa-Mu untuk menghalau segala ancaman maut yang ditebarkan oleh COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, pulihkan dunia ciptaan-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami umat manusia. Dan biarlah lewat semuanya ini Tuhan, kami boleh membangun kehidupan yang lebih berkenan di hati Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya badai COVID-19 ini
boleh Tuhan redakan dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, sesama kami, yang menjadi korban dari sentuhan COVID-19 ini. Mereka yang sedang dalam perawatan, sedang berada dalam ruang isolasi, mereka yang sedang kritis, mereka yang sedang berjuang untuk melanjutkan hidup. Tuhan tolong kuatkan kekasih-kekasih kami, sesama kami, agar mereka mampu melewati lembah pergumulan sakit karena sentuhan COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para keluarga yang berduka cita akibat kekasih hati mereka telah pergi meninggalkan kebersamaan karena menjadi korban COVID-19. Kami mohon Tuhan, biarlah penghiburan sejati Tuhan nyatakan bagi keluarga-keluarga yang berduka. Kami mohon ya Tuhan, mereka dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan dalam pengharapan iman yang sungguh pada kuasa dan rencana Tuhan teramat indah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis yang berada di garda terdepan memerangi ancaman COVID-19 ini. Tuhan tolong kuatkan mereka. Lingkupi mereka oleh kuasa Roh Tuhan, agar COVID-19 tidak mampu untuk melemahkan tenaga bahkan kekuatan fisik mereka. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati pengabdian para medis yang berkorban jiwa raga, bahkan meninggalkan keluarga demi merawat raga sesama yang sangat membutuhkan kepedulian, perhatian, dan perawatan para medis. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang Tuhan berikan kelebihan materi. Berilah mereka juga kelebihan hati yang bijaksana, hati yang dermawan, hati yang penuh dengan kasih untuk mengulurkan tangan bantuan kepada rumah sakit, kepada para medis yang sangat membutuhkan alat pelindung diri yang sudah semakin langka Tuhan. Sehingga banyak para medis yang akhirnya memakai perlengkapan perlindungan diri yang sangat darurat dan tentunya sangat membahayakan kondisi fisik mereka. Tolong ya Tuhan, pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bukan masalah besar atau jumlah nilai, tapi bagaimana kepedulian kami terhadap perjuangan saudara-saudara kami, para medis yang sangat membutuhkan alat pelindung diri yang semakin sulit, semakin langka didapat, khususnya rumah sakit di daerah, yang tentunya Tuhan banyak juga saudara-saudara kami yang menjadi korban COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau berkati para dermawan, Engkau berkati mereka-mereka yang berhati mulia, yang telah memberikan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka, untuk menjadi berkat di dalam situasi yang sangat sulit ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Ya Tuhan, berilah hati yang bijak, yang peka, yang sangat mengerti rencana Tuhan di balik semua ini, pandemi COVID-19 yang menjadi musibah global. Tuhan tolong biarlah pemerintah kami khususnya boleh melindungi rakyat, boleh menguatkan kami, agar kami boleh tabah dan bersama-sama bergandengan tangan dan hati memerangi COVID-19, sehingga kami boleh melewati semuanya ini Tuhan, dalam pertolongan Tuhan yang memberkati pemerintah kami, memberkati presiden kami, wakil presiden kami. Kami percaya Tuhan, apapun kebijakan yang digulirkan oleh pimpinan kami, ia sudah gumuli dalam ketaatan pada kehendak Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang ingin mengacaukan, mengambil keuntungan di balik situasi teramat sulit ini ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan bersahati membawa dalam doa ini Tuhan, kiranya Tuhan patahkan segala rencana-rencana jahat yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang menjadi
ancaman bagi keutuhan NKRI yang kami cintai ini. Kami mohon ya Tuhan, kuatkan pemerintah kami, kuatkan bangsa negara kami dalam melewati pencobaan yang teramat berat di tahun 2020 ini. Kami yakin Tuhan badai pasti berlalu. Dan biarlah lewat peristiwa ini, lewat musibah ini Tuhan, kami semakin kuat mempererat tali persaudaraan kami sebagai satu anak bangsa yang Tuhan berkati dalam keragaman suku, budaya, agama, ras di dalamnya. Kami tidak akan lagi mau terkecohkan oleh berbagai hasutan-hasutan yang memprovokasi rakyat untuk memecah belah rakyat demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lindungi negeri kami ini. Bahkan juga dunia ciptaanmu Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadirkan gereja bukan secara kebetulan, tapi Tuhan punya rencana teramat mulia lewat gereja ini. Kebaikan Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan gereja terus menyatakan, menebarkan, menularkan virus kebaikan. Penguatan iman khususnya di tengah situasi yang teramat sulit. Gerejamu memberitakan berita sukacita, pengharapan, agar umat tetap bertahan dan tangguh dalam perjuangan imannya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu dalam jajaran GPIB, Tuhan memberkati majelis sinode dan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 2/3 wilayah Indonesia, Tuhan memberkati. Secara khusus Tuhan kami bawa dalam doa GPIB Jemaat Karis, Pulau Gebang, Jakarta. Tuhan memberkati dinamika pelayanan dan kesaksiannya. Tuhan tolong berkati para presbiter, penatua diaken. Tuhan tolong berkati para pendeta, KMJ maupun pendeta domisili. Tuhan memberkati juga PHMJ, Tuhan tolong berkati BBPJ, Tuhan tolong berkati unit-unit misioner dalam jemaatmu, ke-6 Pelkat, maupun juga komisi-komisi, bahkan panitia, Tuhan tolong berkati. Karyawan kantor, Tuhan tolong berkati agar mereka terus bekerja dengan penuh semangat pengabdian. Kami berdoa juga untuk koster, driver, dan satpam, Tuhan tolong berkati. Semua orang yang memberi diri bekerja di rumahmu, ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kehidupan pribadi dan keluarganya. Kami yakin Tuhan, apapun yang kami abdikan dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia jerih payah kami. Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan berkat berlimpah ruah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga kami yang pada malam ini beribadah. Kami mohon Tuhan, biarlah firman Tuhan menguatkan kami. Biarlah berkat Tuhan memberanikan diri kami untuk melanjutkan hidup dengan percaya bahwa Tuhan Immanuel dan Tuhan memberkati perjuangan kami untuk selalu belajar rendah hati dan taat. Taat pada apapun arahan pimpinan kami dan terlebih khusus taat pada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mohon sempurnakanlah ibadah keluarga yang kami nyatakan pada malam ini, agar Engkau berkenan atas ibadah kami dan keluarga kami berlimpah berkat, damai sejahtera, sukacita sorgawi, berkat rejeki, kesehatan, bahkan perlindungan keselamatan, dijauhkan oleh kuasa Allah dari serangan COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukup, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tibalah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengar nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan ke dalam amplop atau kantong ataupun melalui transfer ke rekening bank GPIB Karis yang tertera di halaman pertama. Tuhan Yesus memberkati kita dan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari kidung, pelengkap kidung jemaat 218 bait yang pertama. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Kembali kami menghampirimu ya Tuhan, seraya mengucap syukur kepadamu, karena dalam ibadah ini kami dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Ibu Frida Kapoh Sambuaga, yang menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan saat ini yang menakutkan. Tetapi kami tidak takut Tuhan, karena ada Engkau yang memelihara kami. Firman yang sudah disampaikan mengajak kami semua untuk merendahkan diri dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti akan teladan Yesus, sehingga kami boleh melakukan apa yang firman sampaikan kepada kami malam ini. Berkatilah akan Pendeta Ibu Frida Kapoh Sambuaga, dimanapun berpelayanan. Tuhan memberkati. Bersama keluarga di mana mereka ditempatkan, jangan pernah tinggalkan mereka Tuhan. Engkau senantiasa mengawali dan menyertai mereka sekalian. Bapa di sorga, kami sudah menyampaikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, karena itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Sebab kami tahu daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bila mana ada warta jemaat, akan di-share oleh koordinator sektor melalui WhatsApp. Terima kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang rendah hati dalam naungan berkat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menuntun kita untuk melanjutkan kehidupan bersama Tuhan. Kita menyambut pengutusan dengan pujian yang akan dibawakan oleh pemandu lagu. Sebelum ku jumpa
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita bersaat teduh sejenak.